Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jennifer Tiara Ridwan dari kelas B, dan saat ini saya akan menjelaskan mini skripsi kuantitatif saya yang berjudul Hubungan Endorsement Akun TikTok @dosen kecantikan dengan engagement para follower akun TikTok @dosen kecantikan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh katadata.co.id pada tahun 2021, TikTok tercatat sebagai media sosial yang paling banyak diunduh dengan perolehan hasil sebanyak 656 juta kali unduhan. Popularitas ini didorong dengan situasi pandemi COVID-19 yang memaksa masyarakat untuk tinggal di rumah dan mencari hiburan. Konten yang menarik adalah konten yang memiliki ciri khas dan daya tarik tersendiri. Istilah attractiveness sendiri menggambarkan strategi yang digunakan untuk menarik perhatian orang dan membangkitkan minat mereka terhadap suatu barang atau jasa yang sedang dipromosikan. Tentu saja seberapa menarik konten dalam sebuah media menjadi hal yang krusial. Informasi dan berita yang disajikan secara menarik dapat menjadi bahan yang menarik dari sebuah media. Akun @dosen kecantikan merupakan salah satu kreator TikTok dengan konten berisi edukasi mengenai produk-produk perawatan kulit. Tak jarang promosi atau endorsement yang dilakukan oleh akun tersebut menggabungkan cerita pengalaman pribadi dengan produk knowledge dari produk yang dipromosikan. Konsumen mendasarkan keputusan pembelian mereka pada keyakinan mereka pada vendor dan keinginan mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Perumusan masalah, apakah terdapat hubungan antara endorsement akun TikTok @dosen kecantikan dengan engagement para follower akun TikTok tersebut? Tujuan penelitian mengetahui hubungan antara endorsement akun TikTok @dosen kecantikan dengan engagement para follower akun TikTok tersebut. Manfaat teoritis. Yang pertama, sebagai salah satu kajian ilmiah bagi penulis dan mahasiswa ilmu komunikasi. Yang kedua, untuk mengembangkan ilmu yang didapatkan oleh penulis selama menjadi mahasiswa ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Yang ketiga, memperkaya khazanah keilmuan ilmu komunikasi khususnya di bidang media baru. Kegunaan praktis, diharapkan bahwa kontribusi pada bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan akan sangat membantu untuk studi masa depan oleh peneliti atau pihak lain dan menjadi referensi atau contoh bagi siswa. Endorsement memainkan peran penting dalam pemasaran. Menurut laporan, 28% dari anggaran pemasaran besar-besaran Nike dialokasikan kepada para atlet untuk mendapatkan dukungan mereka. Iklan dan kemasan untuk semuanya, mulai dari spray hingga sereal menampilkan selebritas. Permintaan endorsement adalah strategi membangun merek yang penting. Endorsement berbayar atau tidak berbayar harus menjadi bagian dari bauran pemasaran setiap merek. Mengingat sifat sosial manusia, tidak mengherankan jika endorsement adalah alat pemasaran yang sangat efektif. Saat memutuskan produk apa yang akan dibeli, organisasi mana yang akan disumbangkan, dan siapa yang akan dipilih, orang akan mencari bimbingan dari teman, pakar, atau orang yang berpengaruh. Endorsement adalah bukti sosial bahwa sesuatu atau seseorang dapat berguna. Social media engagement. Engagement atau keterlibatan di media sosial diukur oleh jumlah komentar, suka, dan bagikan. Indikator terpenting kesuksesan media sosial adalah audiens yang terlibat, bukan hanya audiens yang besar. Setiap platform sosial membutuhkan keterlibatan dan aktivitas untuk menciptakan pengalaman merek yang positif dan memupuk hubungan yang bermakna dengan pelanggan baru dan calon pelanggan. Pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Ini karena penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita tentang dunia sosial. Penggunaan metode kuantitatif mengamati situasi atau peristiwa yang mempengaruhi orang. Penelitian kuantitatif menghasilkan data objektif yang dapat disampaikan secara jelas melalui statistik dan angka. Hal ini dilakukan secara ilmiah sehingga penelitian dapat diulang oleh orang lain. Jenis penelitian. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian korelasional. Penelitian korelasional meneliti hubungan antara dua variabel atau lebih.
Peneliti menggunakan desain korelasional untuk menyelidiki keberadaan hubungan sebab akibat antara variabel untuk menentukan arah dan kekuatan hubungan dan untuk mengidentifikasi variabel perancu potensial. Ada beberapa desain korelasional, tetapi semuanya melibatkan pengukuran variabel yang diminati dan memanfaatkan analisis statistik untuk menentukan kekuatan hubungan. Dalam beberapa kasus, peneliti juga dapat menggunakan statistik Chi kuadrat untuk menentukan apakah suatu hubungan signifikan secara statistik. Salah satu manfaat dari desain korelasional adalah dapat digunakan untuk menyelidiki berbagai hubungan. Selain itu, karena tidak melibatkan manipulasi variabel apapun, ini merupakan rancangan penelitian dengan risiko terendah. Namun, karena studi korelasional tidak melibatkan manipulasi variabel, sulit untuk menarik kesimpulan kausal darinya. Unit analisis merupakan unit khusus yang dapat diperkenalkan sebagai subjek penelitian, berfungsi sebagai unit analisis dalam penelitian ini. Partisipan dalam penelitian ini adalah mereka yang mengikuti dosen kecantikan di TikTok. Unit observasi dalam penelitian ini suatu kelompok tertentu yang dapat disimpulkan sebagai objek penelitian berfungsi sebagai unit pengamatan. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pengikut akun TikTok @dosen kecantikan. Ukuran sampel, populasi, dan sampel. Ukuran sampel penelitian ini ditentukan menggunakan rumus Slovin, di mana rumus ini diambil karena perilaku populasi tidak diketahui secara pasti. Mengingat populasi penelitian ini melibatkan audiens digital, perilaku mereka tidak dapat ditentukan secara pasti seperti halnya eksperimen laboratorium. Populasi penelitian ini adalah seluruh follower akun @dosen kecantikan, yaitu sebesar 575.400 pengikut. Angka ini diambil karena di aplikasi TikTok, jumlah follower yang ditampilkan adalah sebesar 575,4K, di mana K adalah ribu, dan karena tidak ditampilkan angka tepatnya, peneliti mengambil angka 575.400 follower dengan mempertimbangkan jumlah populasi di atas, maka untuk membulatkan angka sampel, peneliti memutuskan untuk mengambil sampel sebanyak 400 responden. Hipotesis pertama, tidak ada hubungan antara endorsement konten dengan engagement pengikut akun @dosen kecantikan. Hipotesis kedua, adanya hubungan antara endorsement konten dengan engagement pengikut akun @dosen kecantikan. Teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah voluntary sampling atau sampel respon sukarela. Sampel respon sukarela terdiri dari individu yang secara sukarela memberikan informasi mereka untuk dimasukkan ke dalam sampel. Individu yang merespon dengan sukarela cenderung memiliki pendapat yang lebih kuat, baik positif ataupun negatif, daripada populasi lainnya. Hal ini dilakukan karena jumlah populasi yang terlalu besar atau anonimitas warganet. Sehingga penentuan sampel probabilitas akan memiliki kecenderungan bias yang tinggi. Lebih lagi, setiap orang bisa memiliki lebih dari satu akun TikTok, sehingga penentuan sampel probabilitas berpotensi melahirkan data ganda. Validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas. Uji validitas, di mana untuk menguji validitas, peneliti menyelesaikan beberapa tahap atau langkah secara berurutan. Yang pertama, mendefinisikan variabel. Langkah pertama uji validitas melibatkan pendefinisian variabel atau konsep yang akan diukur. Definisi harus jelas, operasional, dan spesifik agar instrumen yang dibuat sesuai dengan variabel atau konsep yang diukur. Yang kedua, pengembangan instrumen. Ini adalah tahap awal pemeriksaan validitas. Pada tahap ini, instrumen pengukuran yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dirancang atau dikembangkan. Instrumen yang dikembangkan harus memiliki variabel atau indikator yang dapat diamati dan diukur. Keputusan ahli. Uji ahli adalah proses konsultatif yang melibatkan para ahli di bidang terkait untuk mendapatkan umpan balik tentang instrumen yang diproduksi. Pada tahap ini, instrumen yang dikembangkan akan dievaluasi oleh para ahli atau spesialis di bidang yang relevan dengan variabel yang akan diukur. Pakar akan memberikan pendapat, saran, dan masukan mengenai kepraktisan instrumen, apakah mencakup aspek-aspek yang akan diukur, dan apakah dapat dipahami dengan jelas.
Yang kedua, uji coba awal atau pilot test. Setelah instrumen dimodifikasi berdasarkan kemasukan ahli, maka akan dilakukan pretest terhadap sampel responden atau subjek yang mewakili populasi sasaran. Tes awal dilakukan untuk mengetahui kelayakan instrumen dan memperbaiki instrumen yang kurang akurat atau sulit dipahami. Pada titik ini, peneliti akan mengevaluasi hasil pengukuran dan meninjau item yang dianggap tidak sesuai atau tidak jelas. Analisis struktur. Tahap ini mengkaji hubungan antara alat ukur dengan variabel sasaran. Memanfaatkan metode statistik seperti analisis faktor atau uji autokorelasi, peneliti akan melakukan analisis konstruk. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel yang ditentukan adalah konsisten. Pengujian instrumen atau validitas. Pada tahap ini, peneliti akan menguji reliabilitas instrumen. Uji validitas ini berupaya untuk mengetahui kemampuan instrumen dalam mengukur variabel yang diinginkan. Validitas instrumen ditentukan dengan mengkorelasikannya dengan variabel atau konsep yang diukur. Pengujian validitas mencakup beberapa jenis pengujian instrumen, di antara lain, yang pertama, validitas konten. Pengujian validitas ini melibatkan evaluasi keseluruhan antara instrumen yang dirancang dengan variabel atau konsep yang akan diukur. Mengenai ketepatan isi suatu alat ukur, misalnya dapat diketahui bahwa dengan menelaah materi, bahan alat ukur, dan penelitian yang representatif. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas dalam pengujian reliabilitas statistik, sejumlah prosedur akan dilakukan oleh peneliti. Berikut langkah-langkah pemeriksaannya. Yang pertama, tentukan jenis keandalan. Beberapa jenis reliabilitas dapat diukur, antara lain reliabilitas uji paralel, reliabilitas uji split half, reliabilitas koefisien alpha Konbach, dan lain-lain. Menentukan jenis reliabilitas berdasarkan alat ukur yang akan diuji sangat penting untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh mencerminkan reliabilitas instrumen secara akurat. Selanjutnya, mengidentifikasi populasi atau sampel. Menentukan populasi sampel atau subjek uji sangat besar penting untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh mewakili populasi yang lebih besar. Pengambilan sampel yang akan acak dan representatif sangat penting untuk memastikan keakuratan hasil uji reliabilitas. Yang selanjutnya, mengumpulkan data. Berbagai metode pengumpulan data, termasuk observasi, wawancara, dan ujian tertulis. Data yang dikumpulkan harus berasal dari seluruh populasi sampel dan dikumpulkan dalam bentuk kondisi yang identik. Dalam proses pengumpulan data ini, Anda dapat menyesuaikan penelitian dengan teknik pengumpulan data yang ingin digunakan. Menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif yang dianggap paling sesuai dengan jenis penelitian. Analisis data. Data yang dikumpulkan harus dianalisis dengan menggunakan teknik yang sesuai dengan jenis reliabilitas yang diukur. Dapat menggunakan teknik analisis data, kualitatif atau kuantitatif, tetapi koefisien korelasi adalah teknik statistik yang paling umum digunakan dalam uji reliabilitas. Evaluasi hasil. Setelah data dianalisis, hasilnya harus diinterpretasikan untuk menentukan akurasi instrumen. Metode pengumpulan data, penelitian ini menggunakan angket atau kuesioner tertutup untuk mengumpulkan data-datanya. Kuesioner adalah daftar pertanyaan atau item yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang sikap, pengalaman, dan pendapat responden. Kuesioner dapat digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif. Selain riset pasar, kuesioner sering digunakan dalam ilmu sosial dan kesehatan. Misalnya, perusahaan dapat meminta umpan balik tentang interaksi layanan pelanggan baru-baru ini, atau psikolog dapat menggunakan kuesioner untuk menyelidiki persepsi risiko kesehatan. Metode analisis data, data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis korelasional. Korelasi yang tinggi menunjukkan hubungan yang kuat antara variabel, sedangkan korelasi yang rendah menunjukkan hubungan data yang lemah. Definisi operasionalisasi konsep. Engagement yang akan dikaji adalah like dan komentar dari masing-masing posting-postingan akun @dosen kecantikan. Endorsement yang akan dikaji adalah posting-posting TikTok
oleh akun @dosen kecantikan yang di dalamnya melibatkan unsur endorsement produk lain oleh akun tersebut. Keterbatasan dan kelemahan penelitian, waktu. Penelitian ini akan memakan waktu yang rentangnya tidak bisa ditentukan secara konkret karena sampelnya dikumpulkan secara sukarela. Artinya ada kemungkinan penelitian ini bisa selesai cepat atau lambat, tergantung kapan jumlah responden kuesionernya mencapai angka 400 responden. Rentang waktu yang paling cepat yang bisa diperkirakan peneliti adalah 1 bulan untuk mencapai 400 responden. Biaya dan teknis. Penelitian ini memerlukan sumber daya finansial untuk akses internet dan perangkat yang memadai untuk melakukan analisis statistik 400 data. Keterbatasan cakupan, terbatasnya waktu dan biaya yang tersedia bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini akhirnya membuat peneliti terbatas hanya pada mencari hubungan antara kedua variabel tersebut. Akan lebih bermakna jika peneliti bisa mencari motif para follower terlibat berinteraksi dengan akun @dosen kecantikan. Namun untuk melakukan hal tersebut, peneliti memerlukan waktu dan sumber daya lebih untuk menyelenggarakan penelitian mixed method. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.